kurcaci itu apanya? Hewan bukan? Tuh kok itu. Yang kecil. Ya, dia tidak tahu bahwa pedang itu milik 7 kurcaci yang bekerja di tambang sepanjang hari. Mereka pulang dan menyalakan 7 lilin. Astaga, ada orang di sini, seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat Putri Salju tidur di ranjang. Karena seruan itu, Putri Salju terbangun dan ketujuh kurcaci datang mengurumuninya. Maafkan aku telah tidur di rumah kalian, kata Putri Salju dengan rasa bersalah. Tidak mengapa, siapa namamu? Tanya kurcaci. Tanya kurcaci merah. Semua kurcaci terpana melihat kecantikan Putri Salju yang mempesona, anggun dan berwibawa. Namaku Putri Salju. Putri, kau berasal dari istana? Iya, aku terpaksa melarikan diri karena hendak dibunuh oleh ibu tiriku. Putri Salju bercerita tentang ibunya, si ratu yang jahat yang menyuruh seorang pemburu untuk membunuhnya di hutan. Setelah bercerita, gadis itu menjadi sedih karena ia mulai menangis. Cuk cuk cuk, kata si kurcaci yang baik. Yang baik itu, tinggallah bersama kami di sini, kau aman dari kejahatan ibu tirimu. Putri Salju dengan senang hati menerima tawaran itu. Terima kasih, kalian telah memperbolehkan aku tinggal di tempat ini. Aku akan membantu kalian bersih-bersih dan merawat rumah ini. Senang ya? Di sana lagi-lagi Ratu Elvira berdiri di depan cermin. Ajaibnya, ia tidak tahu kalau pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkannya adalah jantung binatang buruannya. Oh, ibunya, ibu tiri nate. Bukan jantung Putri Salju. Sambil mengusap tangan yang penuh rasa puas, Ratu tersenyum dan berkata, cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia? Ia berharap tak ada lagi wanita yang lebih cantik darinya, apalagi Putri Salju sudah dibunuh. Tak disangka cermin itu menjawab, oh Ratu Putri Saljulah wanita tercantik di dunia. Di tengah rimba, tempat kediamannya 7 kurcaci, di sanalah Putri Salju berada. Aduh, comel nih si cermin tehnya. Apalan tuh tinggalkan tuh meninggal. Putri Salju tuh di tengah hutan, ada sama kurcaci. Aduh, nipu teman. Tidak, sang ratu menjerit parah. Beraninya pemburu itu menipuku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ratu Elvira memerintahkan prajurit kepercayaannya untuk menangkap si pemburu dan membawanya ke istana untuk dibunuh. Namun pemburu itu telah meninggalkan rumahnya. Kabur pemburu, oke, dah apalnya dibunuh. Sang ratu semakin marah, kebenciannya terhadap Putri Salju makin meluap-luap. Ia merencanakan tindakan untuk membalas dendam. Keesokan harinya, ketujuh kurcaci berangkat kerja. Putri Salju merapikan pondok itu sambil bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabot rumah tangga. Hidup di tengah hutan, di rumah yang sangat sederhana, jelas berbeda dengan di istana yang fasilitasnya serba lengkap. Namun di tempat ini Putri Salju nampak gembira. Ia melakukan semua pekerjaannya dengan senang hati. Jadi rajinnya Putri Salju, walaupun anak raja, pintar beres-beres di rumah. Apalagi kita yang bukan anak raja, harus rajin di rumah ya, beres-beres rumah. Tak lama kemudian seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Nenek itu, bentar, itu kan Neng, itu dipegang Neng sayang. Nenek itu membawa sebagai macam dagangan, bermacam-macam baju, gaun, pita, aneka warna, dan lemah lembut. Nenek itu berkata, lihatlah barang-barang bagus ini nak, katanya membujuk. Putri Salju tertarik. Ia membuka pintu. Nenek itu mengeluarkan berbagai barang dagangannya. Putri Salju terpesona. Ia mencoba memakai salah satu baju. Cantik sekali. Baju putih ini akan lebih mempesona lagi jika kau memakai pita merah ini, kata si nenek tua. Dia membiarkan wanita tua itu mengikatkan pita merah jambu di lehernya untuk mencobakan
Tiba-tiba wanita itu mengetatkan ikatnya. Alah, dibunuh banyak. Putri Salju mencekik napasnya gelagapan dan akhirnya gadis ini jatuh ke tanah. Alah, kan lagi sendiri ya. Jadi itunya kurcacinya kan lagi kerja di apa? Tadi teh kerjanya di mana? Di tambang. Lupa ya. Udah dari depan mendingan udah sama Ais aja dari depan dari pinggir. Selama dari itu gimana tuh teh? Tadi itu jatuh ke tanah. Si nenek tua tertawa kesenangan. Ia membuka topengnya. Ternyata ia adalah Elvira. Oh, ini nenek-nenek itu teh ini apa? Ibu tiri ya. Elvira teh ratu ibu tiri itu. Bergegas wanita itu meninggalkan Putri Salju yang terkapar di lantai. Mampus kau anak sialan, geram Ratu Elvira. Selama beberapa jam Putri Salju tergeletak di lantai. Sore harinya para kurcaci datang. Mereka kaget melihat Putri Salju tergeletak dengan pita melilit di lehernya. Mereka melepaskan pita itu dan beramai-ramai mengangkat gadis itu ke atas kasur untuk istirahat. Ternyata Putri Salju tidak meninggal, alhamdulillah ya. Berarti cuma pingsan aja ya. Tak lama kemudian Putri Salju sadar dan bisa bernapas dengan lancar. Alhamdulillah, senang ya mendengarnya. Siapa yang melakukan kejahatan ini? Tanya Kurcaci. Seorang nenek pedagang kain keliling, jawab Putri Salju. Hati-hati, dia itu adalah Ratu Elvira yang sedang menyamar. Malam berlalu dengan tenang, para kurcaci waspada berjaga bergantian. Kalau si ratu jahat melancarkan serangan. Tapi sampai pagi tak ada kejadian apa-apa. Ingat, kau harus waspada, kata kurcaci. Sebelum berangkat kerja, mereka berpesan jangan membuka pintu bagi orang yang tak dikenal. Jadi berpesan. Ya, akan kuingat pesan kalian. Selamat jalan, kata Putri Salju. Pada mau bekerja nih kurcaci yang berapa orang tadi kurcacinya? 7 orang, betul. Kau tak usah bersih-bersih rumah, istirahatlah agar tenagamu pulih kembali, pesan kurcaci. Ya, terima kasih, kata Putri Salju. Sementara itu lagi-lagi cermin ajaib memberitahu Ratu bahwa Putri Salju belum mati. Ratu pun marah dan ia menyamar lagi kini sebagai nenek ramah penjual sisir. Nenek itu mengetuk pintu. Ingat pesan kurcaci, maka Putri Salju tidak membukakan pintu. Oh anak cantik, aku hanya pedagang sisir yang malang. Bukalah pintumu. Kau boleh lihat betapa indahnya sisir ini. Jika kau suka boleh kau beli. Jika tidak suka tidak mengapa, bujuk si nenek tua. Lama-lama Putri Salju kasihan. Dia membuka pintu dan membeli sisir. Bisa dikerayu ya. Ketika dipakai menyisir rambutnya yang panjang, ia pun tergeletak di lantai karena sisir itu mengandung racun dan menyumbat pernapasan. Aduh, diracunan cenah. Untunglah para kurcaci segera datang. Mereka segera memberikan pertolongan Putri Salju selamat dan usaha pembunuhan si ratu jahat. Dari usaha pembunuhan si ratu jahat. Bukanlah sudah kami ingatkan, kau tak boleh membuka pintu pada orang yang tak dikenal, ujar kurcaci. Iya maaf, aku lupa, aku kasihan pada nenek itu, tak kusangka kalau ini berniat jahat. Dia Putri Salju, ratu jahat akan terus berusaha mencelakakanmu, maka kau harus waspada, kata kurcaci. Kali ini para kurcaci menjadi geram, siapapun tidak boleh masuk rumah, kata mereka tegas. Banyak. Ya siapa saja tak peduli nenek tua atau kakek-kakek tua selain kami tidak boleh ada yang memasuki rumah, kata kurcaci merah. Putri yang baik itu harus patuh, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memasukkan orang ke rumah. Semua ini demi keselamatanmu. Nah kalau kita juga sama, kalau disuruh orang tua tidak boleh, kalau ada orang asing tidak boleh masuk. Jadi jangan, walaupun dia itu memelas, cuma pikarunyaun, tolong neng. Nah kalau kata mama tidak boleh buka pintu, jangan ya, kita juga sama harus
harus menurut. Kita lanjutkan ya. Baik, aku akan tinggal di dalam rumah sampai kalian pulang kerja, sahut Putri Salju. Ketika Ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, kemarahannya memuncak. Kali ini aku tak boleh gagal. Anak ingusan itu harus benar-benar mati. Eno jangan kena jendela, kita coba lihat itu gambarnya. Ratu Elvira berpikir keras harus menyamar apa lagi untuk membunuh Putri Salju. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi penjual buah keliling. Keesokan harinya, Ratu membawa sekeranjang apel beracunnya dan mengetuk pintu pondok kurcaci. Putri Salju ingat pesan kurcaci. Ia tidak membukakan pintu. Ratu terus mengetuk pintu hingga puluhan kali. Karena tak dibukakan, mata berkatalah si Ratu jahat, "Hai anak manis, pintunya tidak usah dibuka, tetapi cobalah buah apel yang matang ini. Rasanya segar dan nikmat sekali, gratis, tak usah bayar." Putri Salju membuka jendela dan menerima apel. Pintunya emang tadi buka, tapi kan ada jendela kan? Aneh. Dan menerima apel merah yang nampak segar dari nenek tua itu. "Ayo cepat gigit, kau akan merasakan betapa segar dan manisnya apel ini," bisik si nenek tua. Putri Salju tidak curiga pada apel merah ranum itu dan menggigitnya sepotong besar. Hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu jatuh tersungkur ke lantai. Tuh lihat pingsan. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju tergolek di lantai. Ini pasti perbuatan si Ratu jahat lagi. Pasti kesal ya kurcaci itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Putri Salju, namun sia-sia saja. Sang putri tergeletak diam dan dingin. "Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia," ratap para kurcaci sedih. Sementara itu, jauh di sana Ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya. Cermin kaca benggala, "Siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin menjawab, "Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia." Hihihi. "Akhirnya aku berhasil menyingkirkan gadis itu. Sekarang akulah wanita tercantik di dunia." Ratu Elvira puas, gadis saingannya sudah mati. Jika Putri Salju masih hidup di belakang hari, bukan tidak mungkin akan menggugat dan merebut tahta kerajaan ayahnya. "Sekarang hanya aku pewaris tahta kerajaan ini," desis Ratu Elvira. Berarti Ratu itu gimana? Serakah. Pengen kaya sendiri. Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan Putri Salju. Pipi gadis itu masih semerah darah. Kulitnya seperti salju dan rambutnya sehitam kayu eboni. Gadis itu seperti belum mati, tapi ia tak bernapas. Apa yang harus kita lakukan? Taruhannya tadi kuburkan gerak. Pada kurcaci kebingungan, akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah peti mati dari kaca. Tuh lihat nih, pakai peti mati. Segera mereka mengumpulkan bahan dan bekerja keras saling bahu membahu. Tak berapa lama kemudian jadilah peti mati yang terbuat dari kaca itu. Selanjutnya dengan sangat hati-hati mereka membaringkan Putri Salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah sedang tidur saja, sepasang pipinya masih merah merona. Emang terbusuk itunya? Para kurcaci menghentikan kegiatannya. Mereka tidak lagi bekerja di tambang. Dengan penuh kesedihan mereka menunggu peti kaca itu siang malam. Para kurcaci berjaga sampai di samping peti. Pada suatu petang lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat Putri Salju, ia jatuh cinta. "Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawanya pulang supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana." Para kurcaci melihat kesungguhan pada wajah pangeran. Akhirnya sama setuju. Ya, sudah selayaknya ia tinggal di sana karena ia memang putri raja. Digotonglah peti kaca itu oleh beberapa pelayan pangeran. Mereka menuruni gunung menuju perkampungan.
Dalam perjalanan menuju gunung, pada suatu ketika salah seorang pelayan mengusung peti tersandung. Alah, kumaha tersandung teh ditanjong? Ya Allah, anu keur ngagotong ieu ditanjong. Peti kacat berguncang, tiba-tiba dari mulut Putri Salju keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Berarti belum mati ya? Tapi tidak makan bunyi jeruk peti, aneh kan? Bisa hidup di jeruk peti kaca. Di luar nalar nih, di luar iya. Putri Salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira, bukan kepalang. Dengan mata berbinar ia berkata, "Aku cinta padamu. Maukah kau menjadi istriku?" kata pangeran. Putri Salju mengangguk bahagia. "Kalau begitu ikutlah ke istanaku," kata pangeran. "Ya, pangeranku, tapi terlebih dahulu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para kurcaci yang telah merawatku selama ini." Para kurcaci merasa girang, ternyata gadis itu tidak melupakan mereka. Putri Salju mengajak pangeran untuk sejenak bermain-main di dalam rumah kurcaci dan mungil dan lucu. Pangeran merasa gembira. Para kurcaci juga merasa senang dan bangga. Saat Putri Salju berpamit, mereka pun nampak sedih. Mereka melambai-lambaikan ketika melihat gadis cantik itu. Berangkat dengan pangeran, Putri Salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga hari tua. Sementara itu Ratu Elvira yang jahat akhirnya mati. Kuatnya kalian lihat jahatnya sendiri. Ketika hendak pergi membunuh Putri Salju, Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang dalam bersama kereta kudanya. Yang serakah mah pasti yang jahat jadi yang celaka. Senang guys dengar ceritanya? Apa yang kalian ini hikmah dari bacaan barusan Putri Salju? Jadi harus gimana kita? Jangan serakah. Nah, tidak boleh serakah. Harus selalu baik sama orang walaupun jahat tapi baik ya. Putri Salju tidak punya curiga bahwa orang itu jahat. Jadi kita juga supaya semua orang jangan berprasangka buruk, tapi akhirnya kalau orang baik pasti ada yang menolong, ditolong Allah ya. Sekian cerita Putri Salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi